Salam dan bahagia. Horas Majuwa, Yahoo Ahoy. Kali ini kita akan membahas kerajaan Islam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Delhi atau Kesultanan Delhi. Pertama, kita akan membahas Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Kampung Gedong. Bukti arkeologis kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja Sultan Malik Al-Saleh di Aceh Utara, Kampung Gedong. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Bringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Loksamawe. Raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai adalah Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meruselu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Porla dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Berikut adalah raja-raja dari Kerajaan Samudra Pasai. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai pada masa Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 hingga 1348. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan, melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Kerajaan Samudra Pasai memiliki relasi yang luas. Seorang pengembara muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta, sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Faktor kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Dari kehidupan ekonomi, Kerajaan Samudra Pasai letaknya sangat strategis. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan maritim dan pusat transito. Komoditas utama adalah lada, kapur barus, dan emas. Banyak pedagang dari berbagai daerah seperti di Benggala, Gujarat, Arab, dan Cina yang berdatangan di Samudra Pasai. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah mendapat serangan dari Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara. Setelah Majapahit meyakini adanya hubungan antara Samudra Pasai dengan Kesultanan Delhi di India, pada tahun 1349 Samudra Pasai diserang dan mengalami kehancuran. Sejak itu, Samudra Pasai makin mundur dan diperparah dengan berpindahnya pusat perdagangan ke Pulau Bintan dan Aceh Utara. Pada akhirnya, Samudra Pasai dapat ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Bukti peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, nisan kubur Sultan Malik Al-Saleh, selanjutnya makam Sultanah Nahsariyah, selanjutnya cakradonya yang merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai, dan yang terakhir adalah dirham Pasai. Penduduk di kota Medan pasti sudah tidak asing lagi dengan Istana Maimun yang merupakan salah satu bukti keberadaan Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu kesultanan Islam di Sumatera Utara. Awal tahun 1600-an, sebutan Kerajaan Haru atau Aru digantikan dengan nama Kesultanan Delhi. Wilayah Haru ini mendapatkan kemerdekaannya dari Aceh pada 1669 dengan nama Kesultanan Delhi.
Raja pertama Kesultanan Delhi adalah Sri Paduka Gocah Pahlawan. Delhi tercatat 2 kali di bawah taklukan Kerajaan Aceh dan juga pernah menjadi daerah taklukan Siak serta Belanda. Pada 1861, Kesultanan Delhi resmi menjadi kerajaan independen setelah lepas dari Aceh dan Siak. Sejak itu, kerajaan ini mengalami perkembangan pesat dan makmur. Berikut adalah raja-raja dari Kesultanan Delhi. Kehidupan ekonomi Kesultanan Delhi. Kekayaan Kesultanan Delhi dapat dilihat dari berkembangnya usaha perkebunan dengan komoditas utama tembakau. Kehidupan pemerintahan Kesultanan Delhi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Delhi mencakup kota Medan, Langkat, Sukapiring, Buluh Cina, dan beberapa negeri kecil pesisir timur Pulau Sumatera. Kekuasaan tertinggi Kesultanan ini berada di tangan Sultan. Dalam kehidupan sehari-hari, Sultan tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala urusan agama Islam dan kepala adat Melayu. Untuk menjalankan tugasnya, Raja atau Sultan dibantu oleh bendahara, syah bandar atau perdagangan, dan para pembantunya yang lain. Berikut adalah bukti peninggalan Kesultanan Delhi. Ada Istana Maimun, Masjid Raya Al-Osmani, Masjid Raya Al-Masun Medan, dan Taman Sri Delhi. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.